Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini Bu Iva akan menjelaskan materi terkait perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan bahan hewani. Nah, untuk materi terkait perencanaan usaha ini akan saya bagi menjadi beberapa video penjelasan biar tidak terlalu panjang. Nah, untuk yang bagian pertama ini nanti saya akan jelaskan terkait ide dan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan bahan hewani. Sebelum saya lanjutkan terkait ide dan peluang usaha, ini saya tampilkan beberapa contoh makanan khas daerah di Indonesia ya. Nah, mungkin kalau kita tampilkan dalam slide ini tidak akan cukup beribu-ribu slide karena makanan khas daerah Indonesia ini sangat beragam dan bervariasi baik jenis maupun rasanya. Nah, ini mengingatkan kembali materi kelas 11 kalian, yaitu makanan khas daerah dari bahan nabati dan bahan hewani. Silahkan kalian flashback kembali contoh-contoh makanan khas daerah dari bahan nabati dan hewani, sehingga nantinya akan memudahkan kalian nantinya untuk melakukan modifikasi makanan khas daerah tersebut. Nah, baiklah, kita langsung saja mulai dari bagaimana kita itu nantinya akan mencari ide dan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah dari bahan nabati maupun hewani yang nantinya akan kita modifikasi. Nah, mengapa kita melakukan modifikasi makanan tersebut nanti akan kita bahas pada materi berikutnya ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait modifikasi makanan khas daerah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana caranya untuk mencari ide dan peluang usaha untuk melakukan modifikasi makanan khas daerah, yaitu salah satu cara yang akan saya sampaikan di sini adalah saya mengadopsi dari materi desain, yaitu tentang design thinking yang akan kita aplikasikan untuk bagaimana kita akan menemukan ide untuk melakukan modifikasi makanan khas daerah. Nah, apa saja tahapan dari design thinking, di mana design thinking inilah yang nantinya akan kita adopsi untuk kita kembangkan untuk melakukan proses modifikasi makanan khas daerah dari bahan nabati maupun bahan hewani. Nah, kita akan menggunakan tahap demi tahap dari design thinking ini untuk kita melakukan modifikasi makanan khas daerah. Nah, tahapan design thinking ini yang pertama itu ada empathize, yang kedua itu define, kemudian ideate, lalu prototype, dan yang terakhir itu adalah test. Nah, saya akan jelaskan satu persatu tahap demi tahap dari design thinking. Silakan disimak baik-baik. Yang pertama itu adalah empathize atau empati. Jadi penting sekali kita itu melakukan empati terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya itu bisa dilakukan dengan melakukan wawancara untuk mencari tahu terkait segmen pasar yang akan kita tuju. Misalnya segmen pasar yang akan kalian tuju itu siapa? Apakah kalangan remaja, apakah semua kalangan, apakah kalangan anak-anak? Nah, bagaimana cara melakukan empathize itu bisa kalian lakukan dengan menggunakan bahan ini. Jadi, kalian itu cobalah kalian lakukan wawancara atau bisa melakukan survei kecil itu dengan mencari tahu apa yang mereka suka pikirkan dan mereka rasakan. Apa sih yang mereka pikirkan atau apa yang mereka rasakan? Kemudian apa yang sering mereka lihat? Terus apa yang sering mereka dengar? Kemudian apa yang sering mereka katakan dan sering mereka lakukan. Nah, dari sini diharapkan kita akan tahu dalam hal ini adalah produk ya. Kita tentunya dalam hal ini kita kaitkan dengan produk makanan yang akan kita jual nantinya ke pasar. Itu kira-kira produk yang seperti apa itu yang disukai oleh segmen pasar yang akan kita tuju.
Di sini saya akan berikan satu contoh. Misalnya kalian akan memproduksi suatu jenis minuman khas daerah yang nantinya akan kalian modifikasi. Nah, itu tentunya kalian harus mencari tahu dulu terlebih dahulu. Kira-kira itu minuman seperti apa yang disukai oleh segmen pasar yang akan kalian tuju. Yang karakteristik minumannya seperti apa, yang rasanya seperti apa, bahannya dari bahan apa, kemudian yang mungkin ada kepanikan apa dari konsumen kita terkait produk yang dibutuhkan. Satu contoh mungkin dalam kasus pandemi COVID seperti saat ini, kalian bisa ketahui dari hasil pengamatan mungkin orang saat ini sedang mencari produk-produk makanan atau minuman yang menyehatkan tubuh atau yang meningkatkan imunitas tubuh. Seperti kalian ketahui, seperti minuman vitamin C ataupun susu jenis tertentu itu bahkan langka di pasaran. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh bahan analisis kalian untuk kalian sebutkan di tahap empathize ini. Nah, tahap berikutnya adalah define, di mana dalam tahap ini kita akan menganalisis pengamatan dan mensintesis masalah inti yang telah diidentifikasi. Nah, tentunya nanti dari tahap empathize itu muncul beberapa poin-poin tertentu yang sekiranya itu kita menemukan produk atau menemukan suatu produk yang nantinya diharapkan oleh konsumen itu seperti apa. Nah, pada tahap define ini diharapkan ide-ide hebat itu diharapkan bisa muncul untuk penyelesaian masalah. Nah, di sini saya tampilkan contoh waktu sebelum pandemi COVID di mana siswa-siswa ini melakukan diskusi untuk melakukan tahap define dari hasil analisis dari empathize yang telah mereka lakukan sebelumnya. Nah, pada kasus pandemi COVID seperti saat ini, di mana kalian tidak mungkin datang ke sekolah, define ini akan lebih baik kalau kalian lakukan secara kelompok. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa menggunakan aplikasi seperti WhatsApp ataupun Google Meeting ataupun Zoom Meeting untuk melakukan diskusi dengan teman kalian, atau bisa juga saling curhat dengan di grup WA tertentu ya, di grup WA, di grup kecil WA. Nah, tahap berikutnya adalah idea, di mana pada tahap ini itu adalah proses untuk menghasilkan ide. Nah, pada tahap ini penting untuk mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan yang digali dari tahap empathize sebelumnya. Jadi dari tahap empathize tadi kan kalian jadi tahu nih, kira-kira apa saja sih yang sekiranya itu dibutuhkan oleh konsumen yang akan kita tuju, kemudian produknya itu yang disukai yang seperti apa, atau juga jenisnya itu kira-kira yang bagaimana. Itu nanti kita kemudian kumpulkan, kita akan munculkan satu ide yang tepat di sini. Nah, di sini juga saya lampirkan contoh diskusi untuk menemukan ide saat sebelum pandemi COVID. Nah, sama seperti pada tahap define, kalian bisa melakukan diskusi ini dengan teman-teman kalian secara online dengan menggunakan grup WhatsApp ataupun aplikasi lainnya. Tentunya dengan melakukan diskusi, ide dari beberapa orang itu mungkin akan lebih baik daripada ide satu orang. Tahap berikutnya adalah prototype. Nah, apa itu prototype? Prototype itu adalah model awal dari ide yang kita hasilkan. Jadi, kalau makanan ya berarti kita wujudkan ide-ide kita, misalnya makanan itu kita masak, kita olah sesuai dengan modifikasi yang kita lakukan. Jadi, prototipe ini merupakan model awal dari ide yang dihasilkan, atau dapat dikatakan pula prototipe merupakan contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep-konsep yang sudah diperkenalkan. Nah, di sini ini adalah contoh pembuatan prototipe saat sebelum pandemi COVID. Nah, kebetulan sekolah kita itu adalah SMA 13 Semarang, itu terletak di Kampung Jamu. Kalian juga ketahui itu bahwa masyarakat sekitarnya itu banyak memproduksi jamu gendong. Nah, berdasarkan hasil empathize dulu yang dilakukan oleh kakak kelas kalian,
itu segmen pasar yang ingin mereka tuju ini adalah sebenarnya tidak hanya kalangan dewasa saja atau orang tua, tapi mereka kakak kelas kalian itu ingin semua kalangan itu bisa menikmati jamu. Nah, waktu itu dari hasil wawancara pada tahap empathize itu bahwa ternyata jamu itu kurang disukai oleh anak-anak ataupun kalangan remaja, entah yang modelnya yang kuno lah, rasanya yang kurang enak lah, dan sebagainya. Nah, akan tetapi karena khasiat jamu itu banyak, dan tempat kita itu kebetulan berada di kampung jamu, kita ingin mengembangkan budaya lokal, kakak kelas kalian itu mewujudkan ide-ide mereka, itu mereka membentuk berbagai modifikasi olahan jamu gendong. Nah, prototipe yang diwujudkan ini diantaranya dulu ada kek kunyit, ada boba kunyit, ada boba jahe, ada wingko baba jahe, ada untuk untuk menjangkau kalangan anak. Bahkan kakak kelas kalian itu sempat membuat es krim jamu, ada es krim beras kencur, es krim jahe, es krim kunyit, dan sebagainya. Nah, pada tahap prototipe ini diwujudkan ide-ide yang diwujudkan, misalnya idenya itu misalnya ya, makanan khas daerahnya ini saya kasih satu contoh. Makanan khas daerahnya itu adalah jamu gendong berupa jamu beras kencur atau jamu kunyit asem atau wedang jahe. Nah, karena anak-anak atau mungkin kalangan remaja kurang suka, akhirnya pada tahap prototipe ini mereka mewujudkannya, mengolah makanan dari hasil ide sebelumnya, dari tahap sebelumnya, ide-ide itu mereka wujudkan. Misalnya membuat kek kunyit ya diwujudkan. Kek kunyit itu yang seperti ini mungkin. Ini contohnya ya. Sebenarnya gambarnya lebih banyak yang menarik, cuma karena beberapa file hilang, jadi saya tidak bisa lampirkan semua contoh di sini. Nah, ini adalah contoh pembuatan prototipe saat sebelum pandemi COVID. Nah, kemudian dari prototipe ini juga kita ambil beberapa orang untuk mencicipi prototipe kita, untuk menguji prototipe kita. Apakah nantinya prototipe ini sudah sesuai atau masih butuh penyempurnaan. Nah, uji coba ini nanti dilakukan pada tahap berikutnya, tahap tes. Nah, tahap tes ini merupakan tahap akhir dari design thinking. Jadi produk ini dibuat dan diuji cobakan ke masyarakat. Dimana dari prototipe tadi dicicip, terus mungkin dilakukan sedikit penyempurnaan, kemudian kita teskan ke masyarakat secara umum. Waktu itu kita lakukan pameran saat sebelum pandemi COVID. Jadi kita berbagai produk kita buat pameran, kita mengundang beberapa orang di sekitar kita untuk mencicip atau untuk mengetes apakah produk-produk yang kita buat itu layak untuk jual. Nah, tadi adalah yang saya jelaskan tadi, itu adalah bagaimana tahapan-tahapan kalian untuk melakukan modifikasi makanan khas daerah. Nah, jadi dapat kita simpulkan, untuk melakukan modifikasi makanan khas daerah itu tidak bisa dilakukan secara asal. Satu contoh, kalian misalnya, saya sukanya lumpia, ya sudah saya akan lakukan modifikasi lumpia, saya ganti dengan lumpia, mungkin lumpia udang atau lumpia apa. Nah, itu tidak bisa kalian lakukan langsung serta-merta kalian akan melakukan modifikasi apa. Tetapi harus kalian lakukan tahap demi tahap agar produk kalian itu nantinya dapat diterima oleh segmen pasar yang akan kalian tuju. Nah, tentunya dari tengah kondisi pandemi ini akan menjadi tantangan untuk kalian. Bagaimana cara kalian itu menentukan serta memilih ide dan peluang usaha pengolahan modifikasi makanan khas daerah dari bahan nabati dan hewani itu di tengah pandemi COVID yang seperti ini. Bagaimana ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk kalian. Nah, apakah kalian bisa membuatnya atau mungkin kalian berani meluncurkan produk di tengah pandemi seperti saat ini? Nah, tentunya dengan tahapan-tahapan yang matang dan yang baik, dan kita mencari tahu produk apa yang memang benar-benar dibutuhkan, diinginkan, dan disukai oleh konsumen yang akan kita tuju, diharapkan produk kita nanti dapat diterima oleh pasar dengan baik. Nah, itu tadi sekilas materi terkait design thinking
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk waktu kalian. Sampai ketemu lagi untuk materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.